kemudahan akses informasi, disrupsi teknologi, literasi publik era digital, menjadi tantangan dalam membangun ekosistem komunikasi yang berkualitas. Kepiawaian seorang jurnalis menyajikan fakta menjadi tumpuan media massa memposisikan diri sebagai sumber informasi yang tak hanya cepat, namun juga tepat dan aktual sebagai rujukan publik. Untuk itu, sebagai bentuk apresiasi terhadap insan pers di seantero tanah air, PLN Journalist Awards kembali digelar. Mengusung tema, energi ramah lingkungan membangun keberlanjutan dan tingkatkan kesejahteraan. PLN bukan hanya menggelorakan penggunaan energi bersih, namun juga berkolaborasi dengan media, mengedukasi peluang peningkatan ekonomi bagi masyarakat melalui transisi energi. Bergeser dari energi kotor menjadi energi bersih. Dari energi mahal menjadi energi murah. Dari energi impor menjadi domestik. Lebih dari itu, dengan diseleksi secara ketat oleh para dewan juri yang kredibel, PLN Journalist Awards terus melahirkan berbagai karya jurnalistik terbaik. Dari 400 karya di tahun 2020, melonjak tajam menjadi lebih dari 1.110 karya di tahun 2023. PLN Journalist Awards sukses menjadi magnet bagi para wartawan mengaktualisasi diri, menjadi wadah para pewarta menuangkan kreasi, mengisi ruang publik dengan informasi yang berkualitas. Inilah PLN Journalist Awards 2023, wujud nyata kolaborasi PLN dengan insan media, bergerak seirama menyajikan informasi yang tepat, akurat, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para sahabat PLN dan Bekapos dimanapun berada, bagaimana kabar kalian? Tentu masih semangat berpuasanya di akhir-akhir Ramadan ini. Tentunya kita harus semakin semangat ya dalam ibadah, jangan semakin mundur, karena ya amalan itu tergantung dengan akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan akhirnya. Justru pada akhir-akhir ini kita harus semakin semangat ya dalam ibadah kita. Tarawehnya, puasanya, tilawahnya semakin diperbanyak. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang sangat bagus, yaitu hadis wali, kata para ulama. Hadis wali Allah. Mungkin kita bingung sih, bagaimana sih ciri-cirinya wali Allah? Apakah wali Allah itu identik dengan baju pakai surban, pakai jubah, kemudian kita bilang dia wali Allah? Tidak demikian. Wali-wali Allah tidak bisa ditipu dengan penampilan. Ya, mungkin bagi orang awam, oh ini pakai jubah, kemudian punya kesaktian, ya, punya karomah, langsung dibilang sebagai wali. Padahal belum tentu. Kita lihat wali Allah itu dengan amalnya dan bagaimana dia berpegang dengan Quran dan Sunnah, baru kita bisa mengetahui itu wali Allah. Kalau dia hanya bisa memiliki kemampuan sakti-sakti dan semisalnya, belum tentu dia wali Allah kalau dia bermaksiat kepada Allah. Karena wali Allah itu ya ada lawannya, itu wali syaitan ya, dan syaitan bisa jadi menipu manusia dengan penampilan, padahal dia hakikatnya bukanlah wali Allah, yang dia dibantu oleh syaitan atau dia pesulap. Ya, banyak wali-wali yang ngaku wali padahal dia cuma pesulap, dan sudah diungkapkan di zaman sekarang bagaimana trik-trik sulap mereka untuk menipu manusia. Nah, para ikhwah sekalian, kalau kita ingin tahu ciri-ciri wali Allah, untuk menjadi wali Allah bukan dengan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Dengan misalnya orang jadi wali Allah harus puasa 100 hari, hanya minum air putih saja, ya, atau misalnya dia harus berzikir dengan menyebut zikir tertentu sampai beribu-ribu kali. Apakah seperti itu untuk menjadi wali Allah? Tidak demikian. Kalau kita ingin menjadi wali Allah, ada sebuah hadis yang menjelaskannya. Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, Inna Allah Ta'ala qal, Allah berfirman, Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyakiti waliku, wali Allah, maka dia telah mengumumkan perang denganku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah SAW menyebutkan
Bagaimana Allah berfirman tentang ciri-ciri wali Allah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Nah, ini wali Allah. Jadi wali-wali Allah memiliki ciri-ciri selain dia menjalankan kewajiban, tapi juga dia menjalankan yang sunnah. Dia rajin untuk melakukan ibadah sunnah, ya, seperti puasa sunnah, kemudian sholat sunnah, membaca Al-Quran, sehingga dia penuh dengan amalan sunnah dalam kehidupannya. Ketika dia banyak melakukan amalan sunnah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga aku mencintainya. Ya, kalau kita lihat seorang wali, ngaku-ngaku wali Allah, tapi dia misalnya banyak melakukan kemungkaran, dia suka berjoget-joget dengan wanita misalnya, ya, atau dia misalnya justru melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan Islam seperti berbuat kesyirikan, maka itu bukan wali Allah. Ya, tidak boleh kita tertipu dengan penampilannya, tapi kita lihat bagaimana amalannya. Kalau dia memang wali Allah, dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan nawafil, amalan-amalan yang sunnah. Kemudian kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan dalam hadis ini, Allah berfirman, "Fa'idha ahbabtuhu," kalau seandainya aku sudah mencintai hambaku itu, hamba yang tadi beramal soleh tadi, hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah, "Fa'idha ahbabtuhu kuntu," kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, aku akan jadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu bih, aku akan menjadi tangannya yang dia memukul dengan itu. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia meminta kepadaku akan aku beri. Wala in ista'adani la'u'idannahu, kalau seandainya dia minta perlindungan kepadaku akan aku lindungi dia. Nah, ini dahsyatnya wali Allah. Kalau dia sudah menjadi wali Allah, Allah akan bersama dia. Dia melihat dengan bimbingan Allah, dia mendengar dengan bimbingan Allah, dia memukul dengan bimbingan Allah, dia berjalan di bawah bimbingan Allah. Dan juga kata Rasulullah SAW, kalau dia meminta, kata Allah, dia minta kepadaku akan aku kabulkan permintaannya. Itu wali Allah. Dan kalau dia minta perlindungan kepadaku akan aku lindungi. Itulah wali Allah. Dan wali Allah ini para ikhwah sekalian, bukan berarti wali Allah itu tadi yang dia sekedar punya kesaktian kemudian jadi wali Allah, tapi kita harus lihat dulu dia saktinya bagaimana. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, kalau seandainya kalian melihat ada seorang bisa berjalan di air, jangan kalian langsung vonis dia wali Allah, tapi lihat amalannya, bagaimana dia kesehariannya, bagaimana ibadahnya. Kalau kita lihat dia itu adalah orang yang menyimpang dari syariat, bahkan dia tidak pernah sholat di masjid, ya, kemudian dia lebih senang melakukan hal-hal yang melalaikan dari zikrullah, maka dia bukan wali Allah. Walaupun mungkin dia ada jenggotnya, atau mungkin dia penampilannya seperti wali-wali, tidak demikian. Karena wali Allah itu adalah orang yang soleh, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para ikhwah sekalian, wali Allah tidak identik dia itu punya karomah yang memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Karena Allah memberikan karomah itu sesuai dengan zamannya tentunya. Di zaman sekarang, untuk apa wali bisa terbang? Tidak ada guna kalau mau terbang naik pesawat zaman sekarang. Ya, kemudian ada wali yang bisa menghilang. Untuk apa? Sekarang sudah ada kebutuhan-kebutuhan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi wali-wali Allah karena Allah ingin menjaga dia, dan itu ilmu-ilmu atau kesaktian yang dia miliki, karomah tersebut itu tidak bisa dipelajari, dan dia kesaktian tersebut bisa muncul dan bisa tidak, karena Allah sendiri yang ingin melindunginya. Seandainya wali itu misalnya dikejar-kejar oleh musuh, yaitu yang orang yang membencinya, kemudian dia berdoa kepada Allah, Allah lindungi dia. Tetapi itu tidak bisa berulang, tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dipertontonkan, kemudian dijadikan tayangan sulap, kemudian menjadi ajang untuk menjadi vlogger, dipertontonkan. Tidak demikian. Karena dia adalah rahasia Allah berikan kepada hambanya yang soleh. Dan karomah yang paling dahsyat di zaman sekarang bukan kesaktian bisa terbang, kalau mau terbang naik pesawat, tapi karomah yang paling dahsyat di zaman sekarang wali Allah adalah dia bisa istiqomah di atas sunnah. Ketika zaman sekarang banyak kerusakan, dia tetap soleh, dia menjaga agamanya, dia tidak terpengaruh dengan dunia-dunia yang rusak.
Itulah karomah yang paling hebat di zaman sekarang. Karena untuk menjaga iman agar istiqomah seperti kita sekarang sangat sulit zaman sekarang. HP di mana-mana, kita mau melakukan kemaksiatan gampang, tapi dia bisa istiqomah. Dia tetap membaca Al-Quran, dia tetap menjaga sholatnya, dia menjaga pandangannya. Inilah karomah yang paling dahsyat di zaman sekarang. Bukan bisa terbang, bisa menghilang. Karena zamannya sudah berbeda. Mungkin zaman dulu ya seperti itu. Zaman sekarang, orang yang istiqomah dalam agama, dialah wali Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.